Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu lagi di channel saya, yaitu channel Mansur Talas, yang membahas tentang sharing edukasi tanaman talas. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan pembersihan perawatan kebun talas, yaitu membersihkan gulma dan membersihkan anakan. Jadi saya ajak teman-teman semua untuk menemani saya dalam pembersihan kebun talas ini, ya, sambil bekerja kita ngobrol-ngobrol teman-teman. Jadi hari ini itu jadwal untuk pembersihan anakan teman-teman, karena anakan talas ini memang cepat tumbuh teman-teman, apalagi gulmanya. Jadi gulma ini adalah salah satu tanaman liar, rumput yang tumbuh di sekitar tanaman talas. Jadi kita harus bersihkan berkala, terutama di usia 1-4 bulan. Dan kebetulan tanaman talas saya ini hari ini tuh sudah memasuki usia 4 bulan. Jadi waktunya membersihkan anakan dan membersihkan gulmanya, ya. Jadi teman-teman bisa temani saya untuk melakukan aktivitas hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol teman-teman tentang talas. Oke teman-teman, saya sambil bekerja akan memberitahu teman-teman ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal ketika teman-teman ini menanam talas, yaitu harus dihindari. Jadi hal ini yang saya akan bahas ini ketika teman-teman mau menanam talas dan merencanakan penanaman talas harus diperhatikan. Yang pertama teman-teman, yang pertama adalah hindari penanaman talas di lahan yang banyak naungan atau lahan yang banyak pohon-pohon besar, ya. Jadi usahakan untuk penanaman talas ini di area yang terbuka. Kalau teman-teman ingin menanam skala besar atau menanamnya di atas 1000, usahakan di area yang terbuka, karena ketika menanam di area yang banyak naungan ini akan mengindikasi hasil panen nanti kurang maksimal teman-teman. Jadi ketika talas ini ditanam di tempat yang banyak naungan, biasanya dia itu batangnya besar, tinggi, kemudian daunnya besar, tetapi umbinya kurang maksimal bobotnya. Makanya yang pertama, hindari penanaman talas di area yang banyak naungan. Yang kedua, ketika mau menanam talas, hindari lokasi-lokasi atau hindari teman-teman menanam talas ini jangan hanya mengandalkan musim hujan. Artinya ketika sahabat mau menanam talas itu usahakan jangan hanya mengandalkan musim hujan. Jadi artinya ketika mau menanam talas kita harus melihat dulu atau perhatikan sumber airnya. Jadi ketika di lahan tidak ada air, usahakan teman-teman semua harus membuat dulu sirkulasi air atau penampungan air, karena ketika musim kemarau si talas ini memang dia rentan layu teman-teman, makanya harus dan membutuhkan air. Jadi untuk penanaman hindari area-area yang memang susah air dan jangan hanya mengandalkan musim hujan, karena kalau misalkan hanya mengandalkan musim hujan, nah nanti ketika kemarau pasti teman-teman semua akan kewalahan, ya, akan kewalahan dan akhirnya tanaman talas tidak maksimal dan kemudian panennya pun tidak maksimal. Nah, itu harus dihindari, ya, harus dihindari penanaman talas, jangan hanya mengandalkan musim hujan. Yang selanjutnya teman-teman, hindari ketika mau menanam talas jangan menanam terlalu banyak. Nah ini yang harus diperhatikan sama teman-teman semua ketika mau menanam talas pratama.
jangan terlalu banyak teman-teman. Makanya saya sarankan di beberapa obrolan, di beberapa video, ketika menanam talas saya anjurkan untuk pemula, ya untuk pemula maksimal paling banyak 1000. Kenapa seperti itu? Karena talas ini ya, meskipun banyak yang bilang perawatan talas ini mudah, tetapi jangan salah teman-teman, ketika perawatan talas meskipun dibilang mudah ya, tetapi namanya tanaman, ketika kita perawatan maka itu harus membutuhkan budget ya, biasanya biaya, membutuhkan tenaga. Makanya ketika teman-teman semua ketika mau menanam talas ini, usahakan jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak, kecuali kalau memang teman-teman semua sudah ada ilmunya, atau ada pendampingan, atau ada sistem kemitraan plus pendampingan dari yang membuat kemitraan tersebut. Tetapi kalau yang untuk perdana belum pernah menanam talas dan belum tahu ilmu tentang penanaman talas, saya sarankan maksimal di 1000 atau ya di 500 cukup lah teman-teman. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena ketika teman-teman menanam talas skala besar dan nantinya tidak tahu perawatan, maka akan dipastikan ketika nanti di pertengahan jalan perawatan membutuhkan banyak biaya, teman-teman akan kewalahan dan nantinya akan kapok dan seterusnya, hanya menanam satu musim. Tetapi kalau penanamannya bertahap dan skala kecil dulu, nah ini yang saya sarankan skala kecil itu, karena dengan kita menanam skala kecil ya, kita jaga-jaga teman-teman. Jaga-jaga bagaimana? Ketika menanam skala kecil, pertama kita akan mendapatkan ilmu dalam penanaman talas. Kalau sudah ketemu ilmunya dan menghasilkan umbi yang bagus, nah kita bisa menanam talas di skala besar, dan skala kecil itu dijadikan media edukasi atau media pembelajaran untuk kita belajar bagaimana menanam talas dan bagaimana perawatan talas, pupuk yang cocoknya apa. Jadi seperti itu. Dan kalaupun yang skala kecil itu gagal, nah maka kita tidak akan rugi begitu besar teman-teman ya. Saya ada contoh, ada beberapa sahabat saya yang menanam langsung sekitar 5.000 pohon, dan mereka berhitung kalau 5.000 pohon itu nanti akan untung besar. Tetapi ketika sudah menanam ya, ketika sudah menanam dan 3 bulan kemudian anakannya banyak, gulmanya banyak, itu memerlukan tenaga dan biaya, dan kebetulan tidak ada biaya untuk perawatan, maka si kebun talas ini terbengkalai, anakannya, gulmanya banyak, dan sehingga umbinya pun kecil-kecil. Nah itu yang saya takutkan teman-teman. Makanya hindari penanaman talas skala besar kalau misalkan belum tahu ilmunya atau tidak ada pendampingan dari rekan-rekan senior petani talas. Yang terakhir teman-teman, hindari penanaman talas kalau kita tidak ikut komunitas. Artinya ketika kita tanam hanya mencoba dan hanya ingin tahu penanaman talas, itu hindari. Karena kenapa? Karena untuk penanaman talas ini teman-teman, kita membutuhkan waktu 8 bulan. Nah waktu 8 bulan ini jangan sampai kita menanam hanya dengan dasar mencoba-coba, karena 8 bulan ini kita mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan biaya ini harus harus ada hasilnya. Makanya ketika kita mau menanam talas, usahakan kita minimal gabung dulu dengan grup-grup yang ada di sosial media tentang talas Pratama, dan nantinya mudah-mudahan ketika kita sudah bergabung, kita akan mendapatkan informasi penjualan, informasi pasar, seperti itu ya. Mudah-mudahan sahabat Mansur Lalas yang mau menanam talas bisa memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan. Itu hanya pengalaman saya, supaya teman-teman yang mau menanam talas ini berhati-hati dan harus punya hitungan-hitungan yang matang, supaya
kita tidak sia-sia waktu 8 bulan, tidak sia-sia waktu, biaya, bahkan tenaga. Karena 8 bulan ini untuk petani talas adalah masa-masa penentuan bagaimana apakah 8 bulan, selama 8 bulan itu tergantikan modal kita atau sebaliknya kita rugi. Makanya jangan sampai rugi, karena 8 bulan bukan waktu yang sedikit teman-teman. Makanya 8 bulan itu dijadikan media untuk terus belajar, ya, terus belajar menggali bagaimana supaya menghasilkan umbi talas yang maksimal. Begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti saya. Meskipun obrolan singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang tadi saya sampaikan tidak bermaksud menggurui. Saya hanya share atau berbagi pengalaman selama saya berbudidaya talas Pratama. Terima kasih. Akhir kata dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.